Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, ada pertanyaan ini mengenai tentang hak asuh anak dan nafkah serta harta gonogini kini yang didapat setelah mereka itu berpisah ataupun cerai. Perlu kita ketahui bahasanya untuk perceraian itu dibagi menjadi dua. Ada cerai gugat, ada cerai talak. Cerai gugat itu adalah suatu perceraian, perpisahan yang mana diajukan oleh pihak istri, sedangkan cerai talak itu perpisahan yang diajukan oleh pihak suami terhadap istri. Ada dua perbedaan yang signifikan di sini. Kalau kita bicara cerai gugat, teman-teman, maka si pihak istri itu tidak bisa mengajukan masalah nafkah. Namun apabila cerai talak, suami itu wajib saat sebelum dia membaca akta ataupun ucapan talak, dia harus memberikan nafkah pada istri dan juga anaknya di sini. Namun yang menjadi masalah krusial di dalam perpisahan tadi, teman-teman, adalah mengenai tentang hak asuh anak dan juga harta gonogini. Perlu teman-teman ketahui di sini, kalau teman-teman itu mengajukan suatu gugatan perceraian, maka kemudian gugatan perceraian itu tidak bisa kumulatif. Apa itu kumulatif? Teman-teman mengajukan cerai, kemudian mengajukan hak asuh anak juga masalah harta gonogini, itu tidak bisa kumulatif, harus pisah-pisah. Maknanya apa? Anda harus mengajukan gugatan cerai dulu, kemudian Anda mengajukan cerai hak asuh anak, dan kemudian mengajukan mengenai harta gonogini. Itu nggak bisa jadi satu kesatuan, harus pisah-pisah. Baru setelah dia ada putusan cerai, dia kemudian mengajukan hak asuh anak atau nafkah anak, dan juga dia bisa mengajukan masalah harta gonogini. Itu harus satu persatu, tidak bisa kumulatif di sini. Sesuai dengan hukum acara yang ada di pengadilan agama. Bagi orang beragama Islam, ajukannya itu di pengadilan agama. Bagi orang yang non-muslim, itu bisa diajukan ke pengadilan negeri. Namun teman-teman, yang menjadi masalah yang seringkali kita temui di masyarakat adalah mengenai tentang nafkah anak setelah pisah. Nafkah anak setelah pisah adalah seringkali kita temui di praktek di masyarakat itu, yakni pihak suami tidak memberikan atau bertanggung jawab terhadap nafkah anak. Kemudian setelah pisah, yang menjadi tulang punggung kemudian adalah pihak istri. Yang dirugikan siapa? Itu adalah yang dirugikan adalah pihak anak khususnya. Karena semua butuh biaya. Memang ada mantan istri, ada mantan suami. Namun tidak ada yang kita ketahui di masyarakat itu adalah mantan anak, teman-teman. Maka solusi untuk ini, agar kita itu bisa menyelesaikan masalah ini adalah, kalau dia itu adalah pegawai negeri, di aturan itu pegawai negeri itu kalau mereka pisah ada sepertiga untuk pegawai negerinya, gajinya itu. Kemudian sepertiga itu adalah untuk anak, dan sepertiga gajinya itu untuk istri. Hal itu berbeda putus apabila istrinya menikah lagi, maka sepertiga kembali pada suami karena istrinya nikah lagi. Namun bagaimana yang swasta? Swasta kita lihat dia usaha mandiri. Ini konteks kita yang bicarakan adalah suami tidak memberikan nafkah. Kalau dia itu kerja mandiri, teman-teman, kerja mandiri, kita lihat adalah iktikat baik dari pihak suami untuk memberikan nafkah. Namun hal itu berbeda kalau seumpama yang kita bedakan itu si suami kerja di suatu perusahaan BUMN atau perusahaan. Yang saya temui, yang saya jalani di sini, apabila mereka pisah, kemudian itu terjadi gugatan, teman-teman, dan suami tidak memberikan nafkah, maka hal tersebut kita bisa ajukan mengenai gugatan nafkah anak terhadap pengadilan agama bagi yang muslim dan pengadilan negeri bagi yang non-muslim. Namun kemudian setelah putusan dari pengadilan agama mengenai nafkah anak tadi, agar suami itu mau memberi nafkah bagi yang swasta, maka kemudian putusan dari pengadilan agama tadi diajukan ke perusahaan. Untuk apa? Agar suami tadi itu, gaji dari suami tadi dipotong untuk nafkah anaknya. Saya ini merupakan peluang yang cukup bagus, teman-teman, untuk menyelesaikan masalah nafkah anak. Karena nafkah anak tadi itu kan menjadi tanggung jawab suami.
Dengan kalau kita berpikiran itu akan selesai dengan mudah, ya nggak mudah. Karena konteksnya bagaimana kalau setelah mereka pisah, mereka satu sama lain menikah lagi, si suami nikah, si istri nikah. Maka kemudian agar hal itu tidak merugikan dari pihak anak, maka kemudian ajukanlah gugatan mengenai nafkah anak ke pengadilan agama ataupun pengadilan negeri bagi yang non-muslim. Setelah itu teman-teman, putusan dari pengadilan agama pengadilan negeri tadi mengenai nafkah anak ajukan pada pihak perusahaan, entah itu HRD atau pimpinannya. Agar kenapa? Agar gaji dari suami tadi itu, agar itu masuk pada rekeningnya anak, itu langsung dipotong melalui gaji dari mantan suami atau pihak suami di sini. Sebenarnya kita nggak mengharap orang itu pisah. Kita berharap orang itu bertanggung jawab, tapi praktiknya adalah tidak semua berjalan lurus, teman-teman, berjalan mulus. Maka penyelesaian sengketa itu harus ditangani dengan dingin dan hati-hati. Hati-hati dalam sengketa seperti itu. Karena konsepnya kita tidak mau dirugikan, dan juga kita mau win-win solution. Bisa sebenarnya konsepnya musyawarah atau mediasi. Tapi kalau mediasi itu tidak berjalan dengan baik, maka kemudian jalan terbaik adalah ajukan ke pengadilan agama biar bisa dieksekusi putusan tersebut. Karena sebagai kita adalah negara hukum, pihak perusahaan atau pihak pemerintah pasti akan menjalankan aturan hukum yang sudah ada, putusan inkrah van gewiste, berkekuatan hukum tetap. Mungkin teman-teman menjalani ini ataupun masih mendalami untuk dipelajari, silakan untuk kita berdiskusi masalah ini teman-teman, dan terima kasih sudah mendengarkan.